Selamat pagi Indonesia. Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tahun ini bangsa Indonesia akan menggelar pilkada secara serentak untuk pertama kalinya di 8 provinsi dan 170 kabupaten. Pengamat politik dan ketatanegaraan Ide Bagus Radendra Swastama menilai penyelenggaraan pilkada serentak memiliki kelebihan dan kekurangan. Lebih lanjut, Ide Bagus Radendra Swastama menjelaskan pilkada serentak dirancang agar kelemahan-kelemahan pilkada di masa lalu bisa dieliminasi atau minimal direduksi. Sebelumnya, pilkada hampir setiap hari atau paling tidak 2 hari sekali di Indonesia. Kondisi ini tentunya dapat membuat masyarakat jenuh dan bosan, bahkan apatis terhadap politik. Oleh karena itu, dirancanglah pilkada serentak sehingga rakyat tidak perlu berulang kali datang ke tempat pemungutan suara. Selain itu, pilkada serentak membuat biaya dan waktu lebih efisien, tidak memerlukan banyak tim sukses, dan pelantikan kepala daerah dapat digelar serentak. Pilkada serentak menjadi lebih terregulasi dan terencana, sehingga masyarakat bisa memperoleh pemimpin yang lebih ideal. Namun demikian, di balik berbagai dampak positif, pilkada serentak juga memiliki dampak negatif yang perlu diwaspadai. Rancang pilkada serentak seperti ini sebetulnya kan sudah disusun, didesain agar lebih banyak positifnya. Dan kemudian negatif-negatifnya direduksi atau dihilangkan. Nah, tapi tentu masih ada negatifnya. Ketika terjadi sesuatu secara serentak, walaupun tidak kita harapkan misalnya dalam faktor keamanan. Ketika terjadi secara serentak di beberapa daerah di Indonesia adalah pilkada pada saat tanggal itu, kemudian kita tahu bahwa sumber daya untuk keamanan misalnya jumlah personil kepolisian terbatas, maka itu menjadi sebuah masalah ketika itu terjadi. Artinya pada saat yang sama, pada hari yang sama itu harus didistribusikan kepada sekian banyak daerah. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, tentunya konsentrasi harus lebih tinggi di sana. Kalau terjadi di daerah lain juga secara serentak berarti akan menimbulkan cukup kesulitan dari segi keamanan. Nah, mungkin pihak keamanan menjadi perlu lebih punya PR besar untuk mendesain agar ketika diasumsikan terjadi kemungkinan terburuk atau skenario terburuk pilkada serentak dan kemudian semuanya tidak aman, bagaimana untuk resource kepolisian ini, sumber kepolisian bisa mengatasi persoalan itu. Ide Bagus Radendra Swastama berharap pihak terkait dapat merancang langkah-langkah strategis dalam bidang keamanan sehingga pilkada serentak dapat berjalan dengan lebih baik dan aman. Jenny dan Riase, Bali TV. Pemirsa, demikian seputar Bali terkini kali ini. Nantikan informasi menarik kami dalam seputar Bali terkini 1 jam mendatang. Salam Indonesia.